perang. Sebuah kata yang bagi kita di sini terasa mengasihkan. Sebab cuma permainan, cuma game yang bisa kita lakukan kapan saja kalau kita mau. Bahkan permainan ini bisa menghabiskan waktu kita berjam-jam di depan layar ponsel, laptop atau komputer sambil menikmati cemilan dan minuman yang lezat. Sementara bagi saudara-saudara kita di Palestina, di Gaza, siapapun mereka, apapun agamanya, perang telah mengubur seluruh mimpi dan masa depan mereka. Sejak perang berkecamuk, belasan ribu anak-anak telah terkubur. Orang-orang dewasa telah mengubah dunia ini menjadi tempat yang menakutkan dan penuh ancaman. Bahkan sampai ke dunia rekaan, dunia virtual, ancaman itu tak berakhir. Mengapa Tuhan tak menciptakan bumi yang lain, tanah yang lain, yang hanya dihuni oleh anak-anak, dipenuhi dengan tempat bermain, rumah-rumah yang tentram, makanan yang cukup, dekat persahabatan dan persaudaraan, taman-taman bunga, kebun-kebun yang selalu berbuah. Tak mengapa kalau Tuhan ingin menyertakan orang dewasa di sana, asalkan hati mereka sudah dilimpahi dengan cinta. Bukan angkara, amarah dan kebencian terhadap sesama. Supaya anak-anak tak sakit lagi. Supaya ada yang menjaga mereka di malam-malam yang gelap. Supaya ada yang mendekat mereka ketika kedinginan. Supaya ada yang memastikan mulut-mulut itu tak akan pernah kelaparan dan kehausan. Aku mendapatkan perahu itu beberapa mil dari sini. Berhari-hari aku menyusuri pantai, mencari perahu nelayan yang tak terpakai lagi, dan memintanya untuk menggunakan bangku pesawat. Aku beruntung. Pak Nyoman, nelayan tua yang baru saja mendapatkan bantuan perahu baru, memberikan perahu lamanya itu untukku. Dengan dibantu Pak Nyoman, aku menyusuri laut dangkal, membawa perahu itu hingga tempat ini. Dengan perahu itulah maksudku aku dan teman-temanku, Made, Joshua, Christine, Ali, Butet, Harun, dan Melin akan pergi. Jauh sekali. Mungkin sekarang kalian bertanya, mengapa sekarang aku sendirian? Di mana teman-temanku itu? Sabar, kalian akan menemukan mereka. Mereka ada, hanya terkadang seolah-olah tak ada. Aku malahan prihatin karena tak berhasil menemukan kalian. Aku sudah mencari kalian di rumah kalian yang baru, di kampung layak itu. Mengunjungi alamat kalian satu-satu, meninggalkan pesan, tapi tak satu pun dari kalian yang menjawab pesanku itu. Tapi tak mengapa, mungkin aku memang bukan teman yang asik. Maka, aku menyisih ke daerah PT ini. Hingga aku menemukan ide sederhana ini, membuat perahu persaudaraan yang akan berlayar ke Gaza. Dan saat perahu itu, aku tampilkan di media sosial, menawari siapa saja yang mau berlayar denganku. Kalian malah menertawaiku dan menganggapku sakit. Makanya dari banyak baca novel, bisanya berkhayal dulu. Itu perahu buat mancing aja jebol, gimana mau dipakai berlayar? Urusan Gaza sudah lebih pantas mengurusnya, jangan ngadi-ngadi. Kasian hidup zaman teknologi, tapi jiwanya masih nenek moyangku seorang pelaut. Pelawak, sayang gak lucu. Ya, begitulah kalian menanggapi ajakan. Aku hampir saja merasa kamu sudah tak waras dengan ideku ini. Untunglah, pada suatu malam, teman-teman lamaku datang. Mereka mengunjungiku di pantai ini. Saat itu, aku sedang tertidur di perahu ini. Idenya sederhana. Bermula dari hobiku memainkan game perangan dan rasa kasihan yang muncul begitu saja terhadap nasib anak-anak di Gaza. Aku mengajak teman-temanku berkumpul dan berpikir untuk melakukan sesuatu. Bagaimana kalau kita mengimpor barang, atau dana, atau pakaian, atau apa saja selama 1 bulan, lalu kita bawa berlayar? Begitu kata Nadia. Aku akan membuat sebuah lagu cinta untuk anak Gaza.
Lagu ini akan kita sebarkan ke seluruh akun media sosial. Dan di sana kita bisa dapat empati yang besar dan sejumlah uang untuk membantu Gaza. Ide Joshua ini langsung disetujui oleh Butet. Keduanya memang hobi bermusik, tapi Joshua sangat spesial. Kini aku membayangkan Joshua seperti mewarisi bakat apa dia sudah. Lain halnya dengan Ali dan Harun. Mereka mengajak kami makan secukupnya dan tidak berfoya-foya sebagai rasa hormat dan maaf kami pada anak-anak yang kelaparan di Gaza. Sedangkan Christine menyarankan kami untuk menulis surat, mengadu pada Tuhan, dan mengirimkannya ke Yerusalem ke tembok ratapan. Sedangkan aku dan Made bertugas mencari perahu untuk melayarkan semua harapan itu. Ya, semuanya sudah kulakukan sebisa-bisaku, semampu-mampuku, demi membuat sahabat-sahabatku itu berbahagia, juga bangga karena memiliki aku. Lihat, di perahu ini telah kami kemas seluruhnya. Surat, sajak, setengah doa, air suci dari pura, kuil dan gereja, benda-benda dari masa kecil yang masih tersimpan, apa saja. Kami mengumpulkannya hari demi hari dari siapa saja yang mau melakukan sesuatu sebagai ungkapan rasa cinta. Aku akan melarungkan perahu itu ke lautan. Semoga samudra dan cakrawala yang luas akan menyimpannya sebagai bisikan cinta. Tuhan pasti akan menjaganya, mengirimkan gelombang yang akan mengubahnya jadi doa dan digema di laut berkali. Kami tahu, apapun yang kami lakukan ini hanyalah setetes air di tengah samudra penderitaan saudara-saudara kita di sana. Tapi kami ingin sekali ada untuk mereka. Sangat ingin menjadi bagian dari kebaikan yang dikirimkan Tuhan untuk mereka. Mungkin kami hanya seperti seekor semut yang membawa setetes air untuk memadamkan api yang membakar Ibrahim alaihissalam. Air itu hanya akan lenyap, menguap di hadapan kobaran api. Tapi dengan cara itu, dan memang hanya itu yang bisa kami lakukan, untuk mengatakan rasa cinta dan sayang kami pada anak-anak yang telah mati di Gaza, atau yang kini sedang bertahan hidup dengan remah-remah roti di mangkuk-mangkuk karatan mereka, berebut bubur dingin di panci-panci yang remuk oleh sepatu serdadu. Made, kau siap? Kita akan melaut. Perahu itu sudah diperiksa dengan sangat teliti. Semuanya aman. Bagian yang rapuh sudah kutambal dengan rem dan sen. Air suci dari pura kesayanganmu juga sudah dibawa. Kau tak usah khawatir, sahabatmu ini masih cekatan seperti dulu. Joshua, Christine, kenapa kalian diam saja di situ? Lihat, surat untuk Tuhan sudah kubawa. Sebagian sudah kukirimkan melalui pos, dan ini sisanya akan kita bawa bersama dengan perahu ini. Oh iya, komik kesukaan kalian juga sudah kubawa. Kalian tinggal duduk manis di sana dan menikmati ceritanya. Ali, Harun, maafkan aku sahabatku. Aku tak membawa ketapelmu. Aku pikir kita tak membutuhkannya lagi. Kita akan ada di tengah lautan. Tidak ada siapapun yang harus kuhadang dengan senjata batu itu. Kita akan melihat matahari timbul dan tenggelam, warna besi, bintang-bintang cemerlang di hamparan gelap malam. Kau bisa melukiskan malammu, Harun. Sementara Ali akan mengaji, menjaga kita dari hal buruk dan jahat. Buta, Horasbah, hidup kali aku denganmu. Lama tak dengar kau menyanyi. Sisi batu manikam di joget sama di batang di mainan di sebang bangka jula sebang bangka jula. Kau masih saja berlagak macam penyanyi rock and roll rupanya. Oh ya, tugasmu dalam perjalanan ini adalah menyanyi. Yang kali kau lihat kamu jadi bosan, rindu kamu halaman, kau harus menyanyi. Sepakat ya kau? Apa? Catur, jangan kerepotan itu. Aku sudah menyiapkannya di perahu itu. Tapi kau harus janji, kita main catur secara sportif. Jangan kau pakai cara licik ya. Melin, ada apa? Hot, kamu tak jadi ikut dengan kita. Kenapa Melin?
kalau kau tak ikut, siapa yang akan mengatur kebutuhan kita sehari-hari? Kami semua tak ada yang pandai manajemen, apalagi akuntansi. Kalau ada orang asing tiba-tiba datang mengambil perahu kita, siapa yang mewakili kami? Hanya kau yang pandai berbahasa asing. Ayolah Melin, apa? Kamu akan ikut orang tuamu ke Australia? Melin adalah sahabatku yang menghilang setelah terjadi sebuah kerusuhan. Made mati karena liurnya. Karena ayahnya hanya seorang nelayan. Butet juga sudah tidak ada. Dia menjadi korban dalam sebuah tawuran di kota kami. Ali dan Harun, keduanya tertembak di dada saat menghadang saudara di katakannya. Aku melihatnya di sebuah berita di televisi. Joshua Christine, mereka terkubur dalam runtuhan gedung yang hancur karena ledakan bom. Satu orang anak yang mati itu sudah terlalu banyak, terlalu besar, terlampau berat untuk ditanggungkan. Dan kini di Gaza selalu ada anak-anak yang mati karena melapar, peluru, mortir, amarah, karena dianggap sebagai orang lain dan harus disingkirkan. Mengapa amarah kebencian itu tak pernah berakhir? Benda-benda ini aku dapatkan dari sahabat-sahabat tadi. Dengan menyimpannya, masih bisa merasakan kehadiran mereka. Di saat aku merasa sangat sendiri dan aku dianggap gila karena merindukan saudara-saudaraku di Gaza, mereka mendatangi ke dalam negeri. Di sana kami memiliki sebuah perahu yang penuh dengan makanan, mainan, dan buku. Dengan perahu itu kami menempuh samudera. Aku ingin sekali ada untuk mereka. Maka setiap hari sepulang sekolah atau di hari libur seperti ini, aku selalu mengunjungi perahu ini, mengumpulkan apa saja yang kuanggap bisa menyenangkan mereka. Aku membayangkan mereka akan tersenyum dan memelukku saat menerimanya. Setiap hari aku menuliskan surat rinduku untuk mereka, sekedar menanyakan kabar, menanyakan mereka ingin makan apa. Mungkin aku akan tak waras, tapi apa yang bisa kuberikan untuk mereka? Ayahku hanya seorang nelayan. Kadang seharian aku hanya membayangkan seluruh ikan yang ada di lautan ini menjadi lauk yang telah matang di piring mereka yang kelaparan di Gaza. Hari ini aku menuliskan surat terakhirku untuk mereka. Setelah itu, perahu itu akan melarungkan ke lautan. Tuhan, tolong kirimkan kedua tanganku ini ke Gaza, agar aku bisa selalu memeluk saudaraku di sana. Kirimkan kedua kakiku ini ke Gaza, agar aku bisa selalu menopang mereka yang terkapar di kota-kota yang hancur terbakar. Tolong kirimkan sepasang mataku ini ke Gaza, agar aku bisa menggantikan mata anakku menangis karena ketakutan. Kirimkan dadaku ini ke Gaza, agar aku bisa menjadi perisai bagi mereka. Tuhan, tolong kirimkan tubuhku ini ke Gaza dan ubahlah menjadi roti yang tak pernah habis, agar tak ada lagi yang kelaparan di bumimu yang kini penuh angkara. Apa? Kalian menanyakan aku siapa? Namaku Nusantara.